Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo semua kawan pajak. Apa kabar hari ini? Kami berharap kawan pajak saat menonton podcast ini lagi baik-baik aja. Kalaupun lagi nggak baik-baik aja, semoga nanti langsung baik-baik aja ya. Amin. Oke, kawan pajak, seperti biasa, kami mengucapkan selamat datang dulu buat kawan pajak yang menonton podcast ini. Kita ketemu lagi di podcast KPP Madya Makassar bersama dengan tim penyuluh KPP Madya Makassar. Hari ini saya akan bersama kedua orang teman saya. Perkenalkan dulu, siapa tahu ada kawan pajak yang lupa. Nama saya adalah Santi Nilamsari. Nanti saya akan ditemani dengan kawan saya Mbak Oce dan Kak Pur. Sebenarnya belum diperkenalkan sih, tapi nggak apa-apa, dada-dada saja. Iya, nggak apa-apa, nanti kan dimunculkan ya. Oke, kawan pajak, sekarang ini kita akan bahas apa sih? Seperti biasa, KPP Madya Makassar akan membahas tentu saja soal pajak dong, kan kita kantor pajak ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan proses bisnis untuk wajib pajak. Apa tuh yang kita sebutkan dengan Cortex ya, Cortex. Jadi di sini nanti ke depannya Direktorat Jenderal Pajak ya mengiringi zaman yang semakin berkembang ini, yang semakin semuanya mudah ya, DJP juga dong berkomitmen untuk memberikan layanan yang semakin mudah dan oke buat wajib pajak. Jadi wajib pajak dapat menikmati layanan dengan mudah, akurat, dan memuaskan ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa aja sih perubahan proses bisnis untuk wajib pajak. Sekarang kita akan membahas langsung aja atau mau cerita-cerita dulu? Langsung aja ya. Iya, cerita-cerita Cortex kita ya, langsung aja cerita. Ya, jadi kawan pajak ini merupakan hal yang sudah mungkin kawan pajak pernah dengar ya, Cortex ini. Cortex sudah disebut-sebut dari setiap kita kelas pajak atau setiap kita penyuluhan di helpdesk, kita menyebutkan nanti akan ada sistem baru yang lebih bagus, DJP. Cortex. Dia jadi perubahan proses bisnis ini. Saya dengar-dengar ada singkatannya nih. Apa tuh singkatannya dari proses ini yang mantap? Oh, mantap. Nah, apa tuh mantap ini? Kalau mantap ya saya baca aja lah. Pokoknya mudah, andal, terintegrasi, akurat ya, akurat dan pasti. Dan Pasti ya, dari singkatannya aja udah bisa dibayangkan kan bahwa sistem ini nantinya akan sangat membuat kita rasa saat ini mudah banget nih. Semantap apa ya? Amin. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, informasi yang kita sampaikan di sini bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung bagaimana kebijakan ya. Yang kita sampaikan saat ini adalah aturan dan kebijakan yang saat ini sedang berlaku ya. Kalau ada perubahan nanti kita pasti informasikan lagi. Oke kawan pajak, dan sekarang terus pasti kan dipikirlah, kok di sistem yang kemarin aja kan kita belum hafal semuanya, belum tahu semuanya lah. Ini kalau diubah lagi, emang kenapa sih? Emang kenapa? Kenapa Mas Pur? Kenapa Mas? Oke, yang mana nih? Sebagai duta Cortex. Dan duta kan di Indonesia banyak duta ya. Sekarang di pajak juga di kantor sini kayaknya bisa lah kita ada duta Cortex ya, Mas Pur. Apa tuh kapan? Jadi ini kenapa sih harus ada diubah? Terus misalnya emang ada manfaat apa yang bisa diberikan kepada wajib pajak terkait dengan perubahan proses bisnis ini? Iya, kalau kita membahas kenapa harus merubah kasannya, ini kan kita reformasi yang keberapa ini terkait perpajakan sudah yang keempat atau kelima kalinya kita reformasi. Nah kalau untuk yang sekarang tentu kita ya seperti Kasan sampaikan tadi bahwa kita ini tidak ingin ketinggalan zaman, kita ini tidak ingin ketinggalan terkait teknologi. Iya dong, iya benar. Jadi semakin berkembangnya waktu, semakin berkembangnya zaman, ya mau tidak mau kita harus ikut arus. Nah, dengan adanya Cortex ini atau Cortex Administration System, jadi dia merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu
bagi pelaksanaan tugas pegawai DJP. Nah, termasuk dalam tugas pegawai DJP ini tentu melayani wajib pajak. Ya. Nah, dalam perkembangannya, Cortex ini punya banyak manfaat. Yang pertama, itu layanan itu dapat diakses melalui berbagai pilihan saluran atau omnichannel. Nah, terus yang dulunya itu ketika kita ingin melakukan pendaftaran atau pengukuhan PKP misalnya, itu kita harus ke tempat terdaftar atau ke tempat wilayah alamat kita berada. Jadi kalau misalkan seperti wilayah Biringkanaya itu kan Kita harus ke KPP terdaftarnya ya. Iya. Nah, sekarang itu tidak ada lagi, jadi sudah borderless, tidak ada batasan. Kita bisa datang ke kemana saja. Istilahnya kalau misalkan saya sedang berada di rantau, Maksudnya rantau, Pak? Di rantau. Oh, tanah rantau. di tanah rantau, di Jakarta PKP. misalkan, maka saya ingin ke Jakarta. Ya, saya sedang di Jakarta. Saya orang asli Makassar tapi sedang di Jakarta Oke. dan belum terdaftar NPWP. Nah, pada saat itu pula lah ketika saya ingin mendaftarkan NPWP, saya bisa saja datang ke KPP terdekat di Jakarta. Oh, ya. Seperti itu mengurusnya. Tapi kan sekarang sudah online ya mendaftar NPWP, berarti mungkin lebih ke pengukuhan PKP mungkin seperti itu. Oke. Banyak pokoknya. Terus juga keamanan data lebih andal, jadi lebih aman istilahnya. Kalau selama ini kan kita pakai login DJP online, itu tiba-tiba ada yang heran kok tiba-tiba SPT saya sudah terlaporkan ya SPT tahunan saya. Nah, itu kan istilahnya tidak aman ya. Nah, ini Ya. kan dengan Tingkat keamanannya ya masih rendah ya. masih rendah. Jadi saat adanya Cortex nanti itu tingkat keamanannya dijamin lebih tinggi. Tinggi. Oh ya, terus menambahkan tuh kalau misalnya proses bisnisnya juga nanti itu akan terintegrasi. Seperti kita ketahui kalau sekarang tuh mau lapor SPT masa PPN gitu kan mesti masuk di WP Faktur. Kalau PPh 23 final 22 itu masuknya e-Bupot. Nah, nanti itu akan terintegrasi semuanya. Jadi ada satu sistem SIP ya. Nanti kita sebut yang mungkin. Sistem inti Sistem Inti. inti perpajakan. perpajakan. Jadi nanti ada satu sistem yang akan mengintegrasi semuanya. Jadi namanya juga Cortex sistem inti ya. Jadi inti dari segala inti. Dari inti. Jadi ini The core. jadi semakin mudah. Jadi WP tuh sekarang nggak perlu bingung. Saya harus di mana KPP saya ya? Iya, Misalnya, terus saya harus kemana? Ada layanan yang bisa one click away atau misalnya kita ke KPP mana saya yang terdekat. Jadi ya emang ya semakin mudah ya dan mudah-mudahan. mudah. Jadi manfaatnya ya besar dong untuk wajib pajak. Jadi nggak perlu kayak aduh saya WP Madya tapi posisi saya tuh di Malili misalnya. Saya akan konsultasi atau apa di KP2 KP Malili atau KPP Palopo ya boleh bisa di situ. Iya. Nggak perlu. Lebih banyak WP yang datang konsultasi dan Iya, bisa di mana aja. Tapi kalau KPP Madya kan dari sejak kapan juga kita melayani. Iya, betul. Enggak, kalau untuk konsultasi secara umum ya kita nggak lihat data. Bisa. Oke, kemudian, nah sekarang ini kan tadi ngomong berubah apa sih yang berubah kakak ini apa aja proses bisnis apa aja yang berubah dari mulai kapan, dari mulai lahir sampai dia kerja atau gimana? Ya. Kalau yang tadi dibahas kan ngomongin tentang NPWP ya, berarti proses bisnis registrasi Ya. pasti berubah. Yang Jadi bisa dari dimana awal aja. ya registrasi udah berubah. Registrasi. Terus habis itu sudah registrasi, punya kewajiban perpajakan, berarti di proses bisnis pembayaran. Nah, terus habis itu taxpayer account management. Terus layanan perpajakan juga proses bisnisnya. Dan yang terakhir pelaporan SPT. Oke, ya. Kan ini kan Kayak kita bahas. jadi ini berkaitan sama untuk WP semua ya. Untuk WP semua. Ya. Dari mulai daftar, bayar, lapor, pelayanan perpajakan sama Sam. tax account. Tapi itu kayak ini ya, akun kita ya, akun kayak DJP online. Iya. Tapi versi upgraded-nya. Iya. Oke. Kita bahas 1-1, 2-2, 3-3. 1-1. Kita bahas brief, kita bahas secara singkat dan jelas aja ya di sini. Yang pertama tadi proses bisnis
registration. Registrasi itu kayak apa perubahannya yang perbedaannya dari yang sekarang dan nanti? Iya. Untuk proses bisnis registrasi ya, habis itu ada apa? Ya. Nggak apa-apa, kita sadar di sini. Kita bisa pesan kopi. Oke, untuk proses bisnis registrasi sendiri itu meningkatkan kemudahan untuk melakukan proses bisnis registrasi meliputi pendaftaran, perubahan data, dan status wajib pajak, serta penghapusan dan pencabutan, sekaligus memberikan kesederhanaan administrasi bagi WP, OP, tentunya orang pribadi yang melalui penggunaan NIK sebagai PT. Contohnya yang kita rasakan saat ini itu yang tadi ya sempat dibahas, bahwa registrasi pendaftaran yang biasanya dilakukan di KPP ataupun KP2KP itu sekarang sudah borderless. Yang akan datang nanti adalah borderless. Kemudian juga memberikan kesederhanaan administrasi wajib pajak badan yang dulunya pada NPWP cabang-cabang dan pusat. Sekarang cuma ada pusat, dan untuk cabang itu diberikan NITKU. Tuh. Jadi ini sudah dibahas ya yang untuk NPWP, Iya. NPWP dan NPWP 16 dan NITKU ya. Jadi penyederhanaan mulai dari identitasnya sampai dengan prosedurnya, bukan prosedurnya sih, tempat melakukan pelayanannya ya, tempat menerima layanannya, Iya. dan di mana aja. Seperti juga yang kita rasakan ya, yang paling heboh kemarin kan tentang pemandanan NIK sebagai NTP. Itu juga adalah salah satu jalan menuju ke Cortex ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya NPWP, yang ada hanyalah NIK yang setelah divalidasi sebagai NPWP. Oh gitu, still masih heboh kan sampai sekarang, udah harusnya enggaknya NPWP ya. Kayaknya terkait Tebopot. Terkait repot sih masih banyak yang masih belum valid. Ini dibahas di konten lain aja kalau Ibu Pot 21. Iya. Bahas Cortex dulu. Cortex. Oke. Jadi itu tadi yang registrasi ya. Jadi penekanannya adalah penyederhanaan identitas, kemudian layanan yang borderless, dan yang tadi itu ya. Pokoknya semua itu yang dilakukan sebelumnya kayak pemadanan dan semuanya, kita menuju ke Cortex. Kita menuju jalan yang benar. Manusia jalan. Nah, oke. Terus sekarang habis itu setelah proses registrasi kita melangkah ke proses pembayaran. Oh iya, tadi menambahkan. Oke, baik. Saya suka sekali menambahkan. Bagus sekali. Itu kalau cepat. kalau NPWP cabang kan nanti jadinya berubah jadi NITKU. Itu kalau tidak ada perubahan sih, tidak ada perubahan ya. Jadi NPWP cabangnya itu nanti cuma bisa digunakan sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi mulai 1 Juli udah bergabung nih NPWP-nya dengan NPWP pusat. Itu maksudnya. Iya. Oke. Oke, kita masih mau nambahin, nanti kita melangkah aja. Enggak melangkah. Kita melangkah ke pembayaran. Iya, oke. Lanjutkan pembayaran. Jadi jangan nambahin. Oke. Nanti saya yang bawa. Nanti kamu yang nambahin. Kalau pembayaran. Jadi pembayarannya itu kalau sekarang kan kita bayar, bikin kode billing, kode jenis pajak, kode jenis setoran, masa segala macam. Nah, kalau nanti ke depannya itu satu billing gitu. Satu kode billing itu bisa untuk beberapa jenis pajak sekaligus. Mungkin seperti yang saat ini kawan pajak sedang rasakan ini ya, ketika dia membayar dicetakan NTPN bank atau pos persepsinya itu nggak muncul ya, nggak muncul lagi kode jenis pajak, tidak ada lagi kode jenis setoran. Benar. Ya. Karena jadi nantinya kode billing itu bisa langsung dipakai untuk membayar jenis pajak yang semuanya. Betul. Semacam deposit gitu. Gitu. Nanti akan jadi kayak deposit. Jadi WP juga sebenarnya nggak perlu bingung ya kawan pajak ya, karena kan kalau misalnya kode billing misalnya ini untuk apa sih yang sekarang ya, misalnya untuk pajak apa ya, cek kita punya rumah konfirmasi. Apa itu rumah konfirmasi Konfirmasi. dokumen di DJP online. Jadi Iya. nanti silakan dikonfirmasi NTPN ini untuk jenis pajak apa. Untuk sekarang Untuk ya. sekarang. Sekarang karena kan nanti
nggak ada, nggak gitu lagi. Nanti Makanya ada jadi satu. disclaimer. Nah, jadi lebih mudah. Jadi kalau wajib pajak mau bayar kayak apa? Dia ngumpulin saldo dulu. Saya mau isi saldo dulu gitu. Kita isi wallet ya. Semacam gitu loh. Jajan makan, mesti buat ke supermarket. Tapi tanpa cashback. Iya, Nggak ada. nggak tahu nanya ya apa ada diskon. Siapa tahu kan. Jadi enaknya kan jadinya wajib pajak terhindar tuh dari sanksi administrasi keterlambatan bayar gitu. Terus kemudian juga untuk permohonan kayak pemindah bukuan jadinya kan ini ya kalau pakai itu kemungkinan tidak perlu pemindah bukuan lagi, pemindah bukuannya bisa otomatis. Bahkan sekarang juga udah diterapkan kalau pemindah bukuan sudah bisa secara online gitu. Jadi nanti bisa semuanya tuh bisa kayak daring gitu melalui akun wajib pajak. Terus bisa juga datang langsung ke KPP. Jadi kalau misalnya ada permohonan PBK yang masih manual gitu, kan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa online, bisa juga masih secara manual gitu. Nah itu bisa ke kantor pajak mana aja. Jadi sekarang kita harus petugas pajak juga semakin harus siap menghadapi karakteristik WP dari mana saja. Jadi kayak misalnya kebetulan si WP Madya ini deket sama KP Pratama, jadi dia ke sana. Jadi WP KP Pratama harus siap bisa menghadapi karakteristik WP yang Madya misalnya. Perbedaan kalau nggak ada kan nggak apa-apa ya. Iya sama aja semua. Soalnya standar layanan di mana saja sama ya. Iya. Oke, sekarang kita menuju ke proses bisnis yang ketiga yang mana dulu deh? Kayaknya bagusan yang pelaporan ya, supaya kita membahas dari yang udah dulu ke yang baru. Jadi kan sekarang pelaporan WP sudah familiar kan, jadi pelaporan dulu. Apakah siapa yang mau jawab nih? Saling menambahkan. Iya, terkait proses bisnis atau probis pelaporan SPT ya. Kalau kita bicara probis SPT, ya saat ini kan kita ada banyak tempat menyalurkan ya. Kalau PPN misalkan, kita kan pakai sistem e-faktur, aplikasi e-faktur dan juga web e-faktur. Memintanya melalui Enova. Nah, terus kalau untuk lapor 21, kalau dulunya kita pakai aplikasi iSPT, sekarang kan sudah pakai Ibupot 21. Termasuk yang unifikasi dan juga mungkin yang apa ya, yang lain lah pokoknya. Di mana unifikasi kan ada banyak ya, ada 23, PPh final, terus PPh 22 dan pasal 15. Nah, kalau untuk SPT tahunan juga salah satunya. Jadi untuk SPT tahunan kita kan pakai e-form, aplikasi e-form, terus e-filing yang mengisi sendiri di web. Nah nanti itu kedepannya sudah disatukan semua. Jadi katakanlah ketika kita akan meminta faktur, itu tidak perlu lagi ke akun Enova. Jadi cukup di satu akun kita di Taxpayer, tapi nanti dibahas di publis tersendiri. Nah untuk kompensasi pajak masukan yang ada di PPN juga, itu pun juga nanti selanjutnya akan secara otomatis. Oh gitu ya. Seperti itu. Sekarang sih sudah mulai begitu kan, kompensasi. Jadi sebenarnya PR WP nanti itu nggak terlalu banyak kalau untuk aplikasi. Jadi yang harus dipelajari oleh WP itu nggak banyak sekali. Jadi hanya menyesuaikan sedikit saja. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambah. Enggak sih, tambah lagi mau tambahkan. Sudah cukup sih, penjelasannya sudah bagus banget penjelasannya. Iya, namanya juga duta konteks kan. Oke. Nah, sekarang habis itu kita pelaporan udah. Sekarang ke layanan perpajakan. Layanan perpajakan itu seperti apa? Jadi nanti tuh layanan edukasi, layanan interaktif WP tuh di satu pintu gitu. Jadi semua jadi WP udah ada layanan edukasi. Iya, nanti ada begitunya, ada layanan edukasi misalnya mau tentang pelayanan apa, misalnya tentang pendaftaran PPP dulu gitu kan. Nah, dia bisa ikut, bisa lihat gitu. Terus jadwalnya, jadi setiap KPP misalnya ada di hari Selasa ada kelas pajak tentang pendaftaran NPWP atau tentang
Ibu Pot 21 misalnya, itu wajib pajak ataupun non wajib pajak itu bisa lihat gitu informasi itu. Jadi dia bisa ikut. Sekarang jadinya contoh ya kayak edukasi itu ya kan sekarang itu nggak ada kan. Misalnya harus tahu informasi secara ya benar-benar. mencari manual, gabung di grup edukasi atau lihat sosial media. Sekarang nanti akan ada wadahnya. Iya. Jadi WP kapan-kapan bisa. Ya, kalau untuk layanan perpajakan itu lebih ke istilahnya, ini kan kita self assessment ya. Iya. Berarti kawan pajak yang ingin membutuhkan informasi terkait perpajakan, baik mulai dari yang segi dasar terkait aturan dasar tentang PPh 21, 23, final, itu semua nanti kawan pajak cukup masuk ke menu layanan perpajakan. Nah, di situ semua ada bukunya. Oh, Iya. jadi kayak baca e-book begitu ya? Betul. Ada link YouTube-nya juga, jadi kita bisa menonton mungkin bagaimana proses pembuatan bukti potongnya misalkan. Oh iya, jadi kawan pajak, iya ya, kita harus membiasakan diri. Jadi kalau misalnya nggak tahu ya cari referensi, rajin baca, rajin cari informasi ya gitu. Jadi nanti layanannya tuh Contoh untuk edukasi ya. Layanannya, emang ada layanan apa lagi? enggak, maksudnya jadi layanannya tuh kayak masuk akun portal ya. Akun portal wajib pajak gitu. Oh, nanti setelah ini dibahas. Ya, setelah ini taxpayer nanti. Oh ya, oke. Diurut-urutin banget. Sudah, pokoknya di situ juga di layanan perpajakan, kalau saya tidak salah ingat di kelas kemarin itu dibahas. Di kelas. Di sekolah. Ketika wajib pajak yang grup misalnya itu membutuhkan edukasi dari kantor pajak. Jadi di situ di menu layanan perpajakan itu dia bisa minta. Nah, kalau sekarang kan kita Menyurat ya? via menyurat. Betul. Nah, nanti secara Cortex atau sistem inti nanti ke depannya itu kan pajak bisa membuat surat lewat online. Oh, jadi enak ya. Kalau tanya saya konsep suratnya seperti apa sekarang, terus harus gimana? Nanti ke depannya langsung diklik. Langsung klik ditujukan ke KPP mana, hari apa misalnya, Mengisi data-data yang diperlukan ya. tentang materi apa yang ingin diminta untuk diselesaikan. Submit. Sisa semudah itu kayaknya. Iya ya, semudah itu. Kita harus siap ya, benar ya. Tugas kita. Kayaknya kalau dibayang-bayangan ini mudah sekali ya, enak banget ya. Iya. Mantap. Terus abis itu, nah udah berarti layanan ini, oke? Nah ini. Nggak mau tambahkan? Enggak ya. Udah. Kayak sudah 30 Sekarang menit. kita kita membahas yang terakhir berarti ya, yang mungkin terdengar baru buat kawan pajak, yaitu Taxpayer Account Management atau TAM. Ini seperti apa sih nih TAM ini? Ya, kalau kita berbicara tentang Taxpayer Account Management, ini kemungkinan besar nanti akan menjadi pengganti DJP online. Ya, saat ini sudah beberapa tahun terakhir ini sudah sangat tegar dengan kita. Jadi kemungkinan nanti setelah ada Cortex, setelah di launch di 1 Juli 2024, itu kita kawan pajak semua akan memakai Taxpayer Account Management. Nah, rencananya ini nanti di bulan 4 atau 5 itu ada edukasi langsung di kantor. Jadi kawan pajak akan dipanggil datang ke kantor untuk mencoba TAM ini. Oh gitu agendanya ya, memanggil WP. Jadi yang selama ini kayak Madia kan kita kelas pajaknya online, always online. Jadi kita sekarang memanggil, diundang beberapa wajib pajak atau semuanya. Ya tergantung situasi dan kondisi dan kebijakan ya. Betul, Kak. Jadi untuk yang sekarang nanti di taxpayer ini kawan pajak diundang datang ke kantor untuk mencoba masuk ke login taxpayer mereka. Jadi mereka bisa mengenal menunya, mencari menu-menu yang ada di dalam. Istilahnya untuk yang ke lampiran apa sih yang namanya SPT ya, misalkan ketika ingin melaporkan e-faktur atau meminta e-faktur, itu dia cukup masuk di akun taxpayer mereka. Oh iya. Nah,
untuk yang saat ini seperti yang kita bilang tadi di awal bahwa untuk yang akun e-faktur, terus akun DJP online, akun IREK, Innova itu semuanya akan jadi satu. digabung Di jadi Tokopedia satu. ini. Heeh. Jadi di dalamnya itu akan sangat banyak menunya tentunya. Iya. Dan itu menu-menu ini harus dipelajari wajib pajak ketika ada sosialisasi langsung. Oke. Jadi praktek langsung gitu. Praktek langsung. Wajib pajak praktek langsung. Udah. Biar tidak kagok di 1 Juli 2020. Oh, jadi sebenarnya konsepnya udah mirip kok sama yang sekarang ya. Jadi kita akan tetap masuk ke aplikasi. Nah, aplikasi. Jadi untuk memahami aplikasi itu jangan dulu ngeribetin diri sendiri dengan pikiran yang kayaknya susah. Aplikasi nih. baru lagi nih gitu. Diutak-atik aja, dilihat-lihat aja nggak apa-apa. Yang penting kan jangan menyimpan data yang tidak seharusnya disimpan ya. Silakan diutak-atik. Aplikasi itu sebenarnya mudah dan memang dirancang dan dibuat untuk memudahkan kita. Jadi silakan utak-atik, lihat-lihat aja. Jadi jangan memikirkan bahwa lah ini aplikasi baru lagi, ini apa lagi nih, konsepnya mirip kok sama yang kemarin ya. Sama. Jadi memang tanamkan di hati dan pikiran bahwa perubahan ini dibuat untuk memudahkan dan pasti akan mudah, ya kan? Iya. Betul. Apalagi kalau ini kan masuknya akun portalnya itu udah nggak kayak dulu kayak apa ya password Innova gitu, apa ya password e-faktur gitu kan. Jadi beda-beda. Kalau sekarang ya passwordnya jadi satu, malah enak gitu. Terus ada juga menu fitur buku besar ya namanya. Fitur buku besar tuh kayak semacam kewajiban wajib pajak itu ada disajikan dalam bentuk debit dan kredit. Kayak Katanya gitu sih kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau untuk yang fitur buku besar apa ya? Bahasa Inggrisnya ledger ya. Ledger. Nah, kalau ledger ini kan ya seperti yang Mbak Oce katakan tadi terkait yang saldo deposit tadi. Nah, ketika misalkan wajib pajak sudah mengisi Saldonya, saldonya, saldo depositnya, pembayaran jadi pajak. akan menambah di situ buku rekeningnya ya. Oh iya. Sistem kreditnya itu sudah terdapat banyak pemasukan. Katakanlah punya nominal awal 10 juta. Nah, ketika misalkan dia harus membayar PPh pasal 21 sebesar 1 juta, terus pasal 23 sebesar 1 juta, dan kemudian ada STP senilai 500.000, nah itu akan langsung dipotong. Oh gitu. Jadi, total senilai 2.500.000 ini akan dipotong di dalam saldo deposit sehingga nanti di sini muncul sisi debit dan Kredit. Jadi ada gitu ya muncul saldonya berapa ya pajak yang sudah saya bayar gitu. Kan kalau sekarang kan nggak ada kan ya, harus simpan aja NTPN-nya. Kelihatan riwayatnya gitu ya. Nah, kalau itu jadinya nanti kelihatan riwayatnya. Maksudnya nggak kelihatan riwayatnya dalam sistemnya WP. Ya, sistemnya WP nggak ada. Depannya akan kelihatan. jadi kayak semacam buku tabungan berarti. Buku tabungan. E-statement. Statement, oke. Terus ada yang tambahkan? Ini berlaku nanti akan diimplementasikan rencananya kapan? Diimplementasikan ya 1 Juli. Rencananya. Tadi kita cuma sampai 5 aja ya? 5 ya? Sudah 6 atau 5 tadi itu? 5. Probis wajib pajak cuma 5. 5 untuk probis wajib pajak. Nah, oke. Apakah ada kata-kata Kanda untuk kata-kata untuk disampaikan ke kawan pajak terkait Kortex ini? Iya, nggak perlu khawatir ya. Intinya adalah konsepnya sama aja kayak sekarang dan ditujukan untuk mempermudah kawan pajak semua. Dan apabila ada kendala tenang aja, kan ada kami di sini, kan ada kita petugas pajak yang siap membantu kapan aja di hari dan jam kerja. Ya itu ditekankan. Oke. Udah itu aja kita bahas. Oke, nanti kita sisakan bahasan lain untuk podcast selanjutnya ya. Oke, kawan pajak semua, tadi kita sudah membahas 5 perubahan probis pada podcast hari ini. Sebenarnya banyak ya probis yang berubah terkait dengan Kortex ini, namun yang terkait WP hanya 5. Jadi yang lain itu sifatnya untuk petugas pajak probis yang di dalam internal kita ya. Oke, dan seperti misalnya kalau berarti kayak mana sih? Yang mana aja? Misalnya kayak ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan juga ada. Cuma kita nggak bahas di sini karena ini bahasanya buat wajib pajak. Oke.
Jadi kalau misalnya mau tahu banyak misalnya terkait dengan probis-probis apa aja, itu kayak tadi bilang mendalam, silahkan buka web pajak.co.id. Di situ Di ada menu untuk Pesiap. Pesiap. Cari Pesiap, PSIAP. Oke, kawan pajak. Kita udah selesai, sudahi dulu sampai di sini pembahasannya. Ya, Baik. Cukup. cukup. Mungkin untuk probis-probis lainnya bisa dibahas di podcast atau kelas pajak selanjutnya. Kita undur diri dulu di podcast hari ini. Terima kasih banyak kawan pajak yang sudah menyaksikan dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, informasi positif yang bermanfaat buat kawan pajak semua. Kalau ada salah, mohon dimaafkan karena kita tidak pernah bermaksud untuk membuat Bapak Ibu nggak terkenan ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Kok Bapak Ibu sih kawan pajak ya? Kawan Oke, baik kawan pajak semua, terima kasih perhatiannya. Kita bertemu kembali di kelas edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.